Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Pada video kali ini kita bertemu dengan mesin cuci SAP ya teman-teman. Nah, ini cukup besar sekali untuk ukuran mesin cucinya. Dan untuk kerusakannya itu pada bagian pengering itu tidak bisa berputar ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan contohkan ya teman-teman bagaimana cara mengeceknya atau cara memperbaikinya ya. Nanti kita akan kupas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan coba hidupkan dulu ya teman-teman. Kita pastikan dulu mesin cucinya ini apakah berputar atau tidak ya. Yang pertama kita colokin dulu stop kontaknya. Nah, sudah hidup. Selanjutnya langsung saja kita putar ya. Nah, oke, di sini teman-teman untuk pengeringnya itu tidak bisa berputar ya. Nah, ini hanya diam saja dan kita lihat dari belakang. Nah, di sini tidak berputar ya teman-teman untuk pengeringnya. Nah, seperti tidak teraliri setrum ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, solusinya itu teman-teman bisa cek satu persatu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pada bagian dinamonya ini tidak berdengung ya, atau seperti tidak teraliri setrum sama sekali. Nah, ini untuk bagian pengering ya teman-teman, terutama di bagian pengering. Nah, teman-teman bisa buka ya Pak penutup ini di sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya switch pintu ya teman-teman. Jadi ketika pintu itu dibuka, dia akan mati ya. Kalau ditutup, dia akan hidup kembali. Nah, teman-teman bisa cek ya pada switch tersebut ya. Atau enggak bisa langsung di jumper aja, dilangsung aja, itu enggak ada masalah teman-teman. Itu untuk memastikan kalau switchnya itu rusak tidaknya ya. Kalau ataupun teman-teman kalau misalkan nggak punya alat tester ya seperti apa namanya avometer, tang ampere. Nah, teman-teman bisa jumper terus dilangsungkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau dengung berarti artinya mesin cucinya itu teraliri setrum ya, cuman apa namanya dia itu tidak berputar ya, hanya berdengung ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kalau misalkan tidak berdengung itu ada dua teman-teman, kalau enggak dari switch atau enggak dari dinamo. Jadi alangkah baiknya kalau tidak ada suara apapun dari dinamo, teman-teman bisa cek dulu pada bagian switchnya ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan pada bagian switch aman, nah teman-teman bisa langsung cek pada bagian dinamonya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba praktekkan bagaimana caranya. Teman-teman, karena di bagian switch aman, nah selanjutnya kita akan coba langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini kita ambil dulu kapasitornya. Nah, nantinya kita akan pisahkan ya teman-teman. Nah, untuk bagian jalur yang spin kita pisahkan ya teman-teman. Nah, ini untuk melepas kabelnya itu teman-teman usahakan ditandai ya untuk warna kabelnya. Buat teman-teman yang pemula takutnya nanti kebingungan ya saat merakit kembali ya. Di sini akan saya coba lepas semua sambungan yang masuk ke dinamonya ya. Nah, sini. Nah, bentar. Jadi yang untuk bagian kapasitornya ini enggak saya lepas ya. Jadi yang saya lepas hanya setrum dan juga setrum yang masuk ke kapasitornya ya. Nah, ini yang warna ungu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi 3 kabel dari dinamo, yang satu ke kapasitor ya, dan yang satu juga ke kapasitor juga. Ini enggak saya lepas. Dan yang satunya warna hitam ini yaitu ke jalur setrum ya teman-teman.
Nah, biasanya itu kalau di sini saya akan contohkan ya bagaimana caranya mengetes kalau kita itu nggak ada alat ya teman-teman, ataupun multitester. Kalau kita menggunakan multitester cukup sederhana, kita tes bagian dinamonya ini. Nah, ini saya akan coba contohkan dulu. Nah, di sini saya ada buah satu colokan ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita langsungkan saja pada bagian ini. Seperti yang saya omongin tadi ya, teman-teman. Jadi ini jalur setrum yang warna hitam. Kita kasih setrum. Dan yang satunya juga warna ungu ya. Kita kasih setrum juga. Nah, artinya cara ini tidak melalui proses yang lain-lainnya. Jadi ini langsung ya teman-teman. Kita langsung colokin. Kalau misalkan dinamonya ini bagus, itu akan hidup ya. Nah, kita akan colokin. Nah, di sini untuk dinamonya itu tidak mau berputar ya teman-teman. Nah, meskipun dicolokin tidak mau berputar, seperti tidak ada teraliri setrum sama sekali ya. Nah, ini harusnya berputar ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lepas. Nah, oke teman-teman, karena ini yang saya lepas tadi ya, apa namanya, yang yang saya coba barusan itu tidak ada setrum sama sekali atau tidak berdengung sama sekali ya, maka bisa kita pastikan ini dinamonya yang rusak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan itu apa namanya, dinamonya itu berdengung, teman-teman bisa cek ya pada bagian dinamonya ini. Pastikan dulu pada bagian ininya ya. Nah, pada bagian putarannya ini pastikan nggak nyangkut ya teman-teman. Nah ini enak ya. Jadi kalau berdengung itu pastikan itunya putarannya enak. Lalu teman-teman kalau misalkan menggunakan kapasitornya yang asli itu nggak mampu, teman-teman bisa gunakan ukuran yang lebih gede ya. Jadi di sini ada 4 mikro untuk pengering dan 15 mikro untuk cuci ya. Jadi teman-teman bisa gunakan kapasitor yang cuci ya teman-teman. Kalau misalkan berdengung, nantinya kalau misalkan hidup, teman-teman bisa langsung ganti kapasitornya ya. Nah di sini, nah ini untuk warna ungu dan juga abu-abu ini adalah jalur yang khusus untuk kapasitornya pengering ya. Sedangkan yang warna biru dan warna merah yaitu jalur untuk kapasitornya pencuci ya teman-teman. Jadi cukup mudah sekali. Nah sekarang saya akan buktikan ya teman-teman, menggunakan tang ampere apakah dinamo ini benar-benar putus atau tidak ya teman-teman. Nah di sini sudah kita pisahkan, tinggal satu. Bisa menggunakan tang ampere ataupun multi tester ya teman-teman, atau avometer. Di sini kita akan coba pastikan ya. Nah ini sudah terhubung. Lalu teman-teman bisa hubungkan ya dari satu ke yang lain ya teman-teman. Itu acak saja, semuanya kalau diacak itu pasti terhubung ya teman-teman. Nah di sini saya coba warna hitam dan juga warna abu-abu. Di sini masih terhubung ya. Selanjutnya ke warna ungu. Nah, jadi yang ke warna ungu ini putus ya teman-teman. Makanya tadi itu nggak ada dengung sama sekali karena jalur setrumnya itu ada di warna hitam dan ungu. Nah kalau misalkan putusnya itu di warna abu-abu, dia akan berdengung ya teman-teman. Nah ini nggak akan berdengung karena yang putus di jalur setrum juga yang warna ungu. Nah ini hitam sama ungu putus. Selanjutnya kita akan coba ke hitam ke ungu ke abu-abu.
Nah, di sini juga putus ya teman-teman. Artinya yang putus ini di jalur setrumnya ya teman-teman. Jadi yang warna ungu. Nah, sekarang sudah tahu ya untuk pengecekannya tanpa menggunakan tang ampere ataupun menggunakan biasa ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman bisa perbaiki dinamonya ya, ataupun bisa ganti. Nah, untuk cara perbaiki dinamo sudah saya siapkan video saya sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Ataupun teman-teman jangan lupa dukung channel kami supaya channel kami lebih bersemangat lagi ya dalam mengupload video tentang tutorial ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.